Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita tetap bersukacita pada hari ini, karena saat ini kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi akan semangat kita. Kuasa Tuhan yang tak terbatas sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari kita arahkan hati kita, arahkan hidup kita, untuk kita datang dan beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita siap untuk menerima akan berkat Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari hari ini kita memuji Tuhan, mengangkat tangan buat Tuhan. Mari datang dalam hadirat Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi mari katakan,
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Wow, yeah. Kami sembah Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari dimanapun kita berada, menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah dengan segenap hati, kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Mari sekali lagi katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Katakan Gloria. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Oh Yesus, Gloria. Mari dengan segenap hati katakan, Gloria. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi, kita masuk dalam gerbang Tuhan, ungkapkan rasa syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami datang dengan pujian. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja kelaskan kakala, musik dan tarian, semua makhluk di Amin Tuhan.
dengan senang hati naikkan pujian. Katakan bersama-sama, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Jangan di rumah, mari lebih lagi dahsyat memuji nama Tuhan. Mari katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, tiup-tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, oh yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan, mari sekali katakan, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Come on. Sebab Tuhan baik, Dia sangat baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau berkuasa Tuhan, sebab Tuhan sangat baik. Haleluya, mari sembah Dia sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, Dia sangat baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan, Engkau sangat dahsyat. Mari beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Dia baik, Dia sangat baik. Bahkan sekecil apapun detail dalam hidup kita, Tuhan yang atur, Dia yang tahu. Termasuk masalah kita, termasuk pergumulan kita, Dia tahu cara menyelesaikannya. Mari hari ini datang menyembah Tuhan. Angkat tangan kita untuk Tuhan. Angkat suara, angkat hati kita untuk Dia. Sebab Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Kau berikan. Oh Jesus, haleluya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Oh
keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan kami angkat tangan kami, haleluya Tuhan, yes Tuhan. Ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kami bersyukur Tuhan. Oh, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun kami, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Amin Tuhan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati. Mari lebih dahsyat lagi, angkat tangan kita untuk Tuhan, katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan, oh Tuhan, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Oh Tuhan, angkat tangan kita, katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu. Mari katakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amen. Haleluya. Kami angkat wajah kami Tuhan bagi-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku, haleluya, dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tak sekalipun, amen, Kau tinggalkanku.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, meskipun kami di rumah masing-masing, kami tetap bisa menikmati akan lawatan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, untuk kami boleh kerjakan, untuk kami boleh sikapi dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti Tuhan, Engkaulah Allah yang menuntun akan kehidupan kami, dan hidup kami boleh semakin berkenan di pemandangan Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan kami memahami hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah memahami hati Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur 119, mulai ayat yang ke-92 sampai dengan ayat yang 105. Kita melihat di dalam Mazmur 119, mulai ayat yang ke-92 sampai dengan 105. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92 sampai 105. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin suatu kerjasama, atau suatu diskusi, atau suatu percakapan, atau suatu pergaulan dengan sesama kita, maka hal yang tidak kalah penting kita perhatikan adalah memiliki hati yang saling memahami. Ketika kita memiliki relasi dengan orang lain, maka dibutuhkan hati yang saling memahami. Ketika tidak ada hati yang saling memahami, maka komunikasi itu menjadi komunikasi yang buruk. Bapak Ibu bayangkan ketika ada suatu pembicaraan, dan itu adalah pembicaraan yang serius. Tetapi ada orang yang menanggapi dengan candaan. Demikian juga sebaliknya, ketika ada candaan, kita bergurau dengan orang lain, tetapi itu dianggap serius. Ada apa jadinya jika candaan dijadikan serius, dan ketika hal yang serius dijadikan candaan, akan terjadi berbagai macam masalah. Akan terjadi berbagai macam problem. Sehingga ketika hati yang tidak saling memahami ini akan menghasilkan suatu relasi yang buruk. Yang satu ingin bercanda tetapi yang satunya ingin serius. Atau sebaliknya, tidak ketemu. Ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius. Nah, ketika sama-sama memahami, oh ini bentuk candaannya, oh ini bentuk keseriusan orang itu, saya harus bisa memahami. Dan ketika hal itu bisa kita pahami, maka kita bisa menjalin suatu hubungan dalam satu komunitas. Saudara-saudara, saya pernah di dalam suatu komunitas dan ketika kami berada di situ,
ada suatu candaan, ada suatu gurauan, dan mungkin bagi orang lain itu sangat kelewat atau terlewat sedikit ya, kelewatan batas. Tetapi di situ kita juga bukan hanya sekedar candaan, tetapi juga memotivasi orang lain, memotivasi teman kita. Mungkin ada teman kita datang mengeluh dan sebagainya, enggak kita lus-lus, enggak kita nasihati, tetapi kita mengejeknya. Begitu aja kok lemah kamu. Nah, itu satu bentuk contohnya. Dan ketika ada orang lain atau teman kita datang dalam komunitas itu, terjadilah suatu obrolan. Dan dia tidak bisa menerima daripada candaan atau level daripada candaan dalam suatu komunitas itu. Dia tidak bisa memahami. Maka apa yang terjadi? Saat itu dia marah dan dia pulang. Karena apa? Karena dia belum bisa memahami, tidak bisa masuk dalam suatu komunitas karena levelnya berbeda candaannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menjalin suatu relasi dengan orang lain, kita membutuhkan hati yang saling memahami. Suami istri bisa saling memahami, akan tercipta keluarga yang harmonis. Anak dan orang tua bisa saling memahami. Kita di tempat kerja bisa saling memahami. Kita di tempat pelayanan bisa saling memahami. Semuanya butuh di mana kita berlapang dada untuk memahami orang lain. Maka dari situ saya katakan tadi, apa jadinya ketika yang serius dijadikan candaan, yang candaan dijadikan serius, akan terjadi masalah yang baru. Nah, sebenarnya saudara kasih Tuhan, ada banyak masalah yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kita berkaitan dengan relasi kita dengan orang lain. Setelah terjadi suatu hal yang fatal, akibat daripada konflik tersebut, dan ada kesempatan untuk saling menjelaskan, ternyata hanya kesalahpahaman saja. Sudah baku hantam ternyata, oh salah paham, ternyata dia saudara kita. Nah, jangan sampai terjadi saudara-saudara. Maka dibutuhkan hati yang saling memahami. Nah, bagaimana jika orang percaya tidak bisa memahami hati Allah? Ada efek buruk ketika kita tidak bisa memahami sesama kita. Tetapi lebih buruk lagi ketika kita tidak bisa memahami hati Tuhan. Maka dari situ tema hari ini adalah memahami hati Allah. Akan berdampak fatal bagi kita ketika kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan, bahkan apa yang Tuhan inginkan untuk tidak saya kerjakan. Bagaimana jika orang percaya tidak bisa memahami hati Allah? Tentunya kerugian bukan di pihak Allah, tetapi di pihak manusia itu sendiri. Nah, apa nasihat pemazmur dalam hal ini? Firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan menjadikan kegemarannya. Firman Tuhan bagi pemazmur menjadi kegemarannya. Jika tidak, dia katakan maka dia bisa binasa di dalam kesengsaraannya. Firman Tuhan dijadikan kegemarannya. Jadi dia mencari, terus mencari. Kegemarannya adalah firman Tuhan. Yang dia fokuskan adalah firman Tuhan. Karena dia yakin dan percaya ketika tidak hal itu dikerjakan, ketika firman itu tidak menjadi kegemarannya, maka dia bisa binasa di dalam kesengsaraannya. Kemudian firman Tuhan tidak dilupakannya sampai selama-lamanya. Setelah dia mengalami kegemaran untuk mencari firman Tuhan, untuk mendapatkan firman Tuhan, maka firman itu tidak dilupakannya selama-lamanya. Karena itulah yang menghidupkannya. Karena itu dia terus mencari dan mengejar akan firman Tuhan, akan titah-titah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Penting bagi hidup kita untuk kita terus mencari titah-titah Tuhan. Untuk kita dilengkapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi pemazmur juga mendorong kita untuk melakukan suatu kebenaran. Firman Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan suatu kebenaran. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, dan di situ kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan, dan di situ pula kita didorong lakukan kebenaran ini, lakukan bagian ini. Hari ini saya mau belajar tentang hal ini Tuhan. Mampukan aku untuk melakukannya. Secara manusia ini berat, tetapi tidak ada yang mustahil. Ketika satu bagian kita pelajari dan kita pahami, maka di situ kita sedang memahami hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan suatu kebenaran.
Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mendorong diri kita. Kita sedang melawan diri kita dari kedagingan ini. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran tersebut. Selain itu firman Tuhan juga mengarahkan kita untuk tidak berbuat dan bersikap yang tidak benar. Firman Tuhan terus mengingatkan kita ketika kita melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan pemandangan Tuhan, maka firman itu akan bergema, jangan kamu lakukan. Ini sikap yang gak baik. Ini akan fatal terjadinya kalau engkau melakukan ini. Kalau engkau mengambil sikap ini, maka engkau tidak akan mengalami hal-hal baik. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran dan juga untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tentunya melakukan banyak perjalanan di kehidupan ini ya. Ketika kita di dalam perjalanan di jalan raya, di jalan tol itu, kita pasti melewati batas-batas jalan. Ada marka jalan, ada pembatas jalan, ada marka di mana itu simbol kita bisa nyalip. Ada marka yang menyimpulkan kita tidak bisa nyalip. Karena itu tikungan, maka marka itu tidak putus-putus. Dan berbagai macam simbol. Di dalam perjalanan itu kita menemukan arahan, tidak boleh melebihi batas kecepatan demikian. Di dalam rambu-rambu itu kita juga mendapati, kita harus hati-hati, kita harus mengurangi kecepatan kita. Kita harus berhati-hati karena ada tanjakan, ada tikungan tajam. Nah, bagi kita yang tergesa-gesa mungkin ini menyulitkan saya. Bukankah jalannya masih lebar? Saya bisa mengambil kemana? Kanan ke kiri. Ini membatasi saya, ini merugikan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rambu-rambu atau pembatas jalan sebenarnya bukan untuk merugikan kita. Rambu-rambu dibuat bukan untuk menghambat perjalanan kita. Marka jalan dibuat bukan untuk membatasi kita. Tetapi sebenarnya rambu-rambu, marka jalan dan sebagainya itu, pembatas jalan dan sebagainya, itu dibuat untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari kecelakaan, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita harapkan dan inginkan. Maka dibuatlah pembatas jalan. Kalau kita merasa ini merugikan, ini menyempitkan perjalananku, ini menghambat, maka ini pemikiran yang salah. Karena marka jalan, rambu jalan itu sebenarnya hendak untuk menyelamatkan kita. Menuntun kita untuk di trek yang benar, menuntun kita untuk bagaimana kita harus kencang ataupun lambat. Menuntut kita untuk kita harus waspada di tempat-tempat tertentu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan melebihi daripada itu. Karena apa? Sebenarnya firman Tuhan juga mendorong kita untuk melakukan kebenaran dan juga untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Melakukan kehendaknya, menjauhi larangannya. Maka dari situ saudara kasih Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk mencintai dan merenungkan firman-Nya. Di ayat yang baru saja kita baca, pemazmur mengajak kita untuk mencintai dan merenungkan firman-Nya. Di saat itulah orang percaya akan lebih bijaksana. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Ketika engkau mencari aku, ketika engkau menghaus akan firman-Ku, ketika engkau mendapatkan itu, maka engkau akan menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih berakal budi dari segala pengetahuan, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Semuanya dibutuhkan untuk perjalanan hidup kita. Semuanya kita butuhkan saudara-saudara untuk kita menjadi bijaksana, untuk kita lebih berakal budi daripada segala pengetahuan kita, untuk kita mengerti, lebih memahami daripada orang-orang yang memiliki pengalaman luas. Firman Tuhan sungguh kita butuhkan hari-hari ini untuk menuntun kita, untuk menyikapi kita, bahkan di masa sulit yang kita hadapi bersama-sama hari-hari ini. Firman Tuhan sebenarnya ingin menuntun kita, miliki sikap hidup yang benar, pahamilah apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dari situ isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu melebihi daripada kata-kata motivator yang handal.
Firman Tuhan melebihi daripada mereka yang sanggup membuat quote-quote yang melegenda. Kalau Bapak Ibu teliti dan pikirkan, semuanya ada di Alkitab yang kita butuhkan. Kata-kata motivator itu sebenarnya juga mengambil daripada apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang ada di Alkitab. Itu melebihi daripada kata-kata motivator. Quote-quote yang melegenda. Melebihi daripada itu. Ketika kita bisa dan memahami hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca setiap hari. Sebenarnya itu cukup bagi kita untuk menyelesaikan perjalanan kehidupan ini. Maka dari situ saudara kasih Tuhan, isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu, saudara dan saya, setelah kita mengalami perjumpaan, setelah kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, kita hanya berhenti di titik itu. Kita hanya mengenal, ilustrasinya ketika kita dalam perjalanan, ada seseorang yang di samping kita. Kita salaman, kita kenalan. Kita memiliki nomor WhatsApp-nya, kita memiliki nomor teleponnya. Habis itu sudah nggak ada hubungannya. Itu namanya titik perjumpaan. Berbeda sekali ketika kita bisa mengenal orang, tidak hanya ketika kita berjumpa, tetapi ada komunikasi. Ada satu hal yang ingin kita ketahui dari orang itu. Lewat apa? Lewat pembicaraan tentunya. Lewat komunikasi. Maka dari situ, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Allah, ketika kita dilawat Allah, ketika kita mengalami kasih Allah, maka lakukan langkah selanjutnya, saudara-saudara. Mari lanjutkan dengan pengenalan yang benar ketika kita memahami hati Tuhan. Jangan sampai kita berhenti berjumpa dengan Tuhan, tetapi tidak ada kelanjutannya. Lanjutkan perjumpaan kita dengan pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan. Maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan terus mengingatkan kita lewat firman Tuhan yang kita pelajari. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan terus mengingatkan apa yang mesti kita kerjakan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Bapak Ibu, dorong hidup kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Pak, firman Tuhan sulit saya pahami. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Maka ada bagian yang engkau mengerti. Ada bagian yang belum engkau mengerti. Tetapi suatu saat pengalaman hidupmu akan engkau jumpai. Bahwa firman itu berbicara jelas kepada dirimu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan terus mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita ingat. Firman Tuhan yang kita pelajari. Nah, bagaimana kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana jadinya ketika tidak ada firman Tuhan yang kita ingat? Maka Roh Kudus mau mengingatkan apa, Bapak Ibu? Roh Kudus mau mengingatkan kita, tetapi kita tidak ada kosakata ataupun perbendaharaan firman yang kita ingat, perbendaharaan ayat yang kita mengerti. Maka pentingnya kita memahami hati Tuhan dengan apa? Belajar firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Dan disitulah kita mengerti, memahami. Roh Kudus yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara akan memberikan pengertian. Saya yakin dan percaya ketika saya berkhotbah saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku bisa menangkap, bisa menerjemahkan lebih luas lagi. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika seseorang berkhotbah dan kita mendengarkan, mungkin kita tidak memahami apa yang orang khotbahkan tersebut. Tetapi ketika kita serius mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang baru yang tidak disampaikan, tetapi Roh Kudus sampaikan. Oh ya, ternyata demikian. Oh kalau begini, saya berarti nggak boleh begitu. Oh kalau begitu, saya harus begini. Maka dari situ, saudara, ketika kita mengalami pengenalan dengan Tuhan, ketika kita ingin rindu memahami hati Tuhan, Roh Kudus pasti akan mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Perjalanan hidup kita selama dalam dunia ini, kita membutuhkan firman itu. Firman itu menjadi pelita. Firman itu menjadi terang bagi jalan kita. Maka dari situ ketika kita mengalami kebingungan dalam hidup ini, kita habis akal. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan besok. Kita sudah menguras pikiran kita. Kita mengalami berbagai macam dilema-dilema
entah di rumah tangga, pelayanan, di pekerjaan. Saudara yang kasih Tuhan, hampiri Tuhan. Jika kita mengalami kebingungan dalam hidup ini, pahami hati Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Karena tadi saya katakan, ketika kita belajar firman Tuhan dan rindu memahami hati Tuhan, kita lebih bijaksana. Kita bisa mengalami suatu pemahaman lebih daripada orang-orang yang mengalami pengalaman. Kita diberikan banyak sekali pengertian. Jika kita mengalami kebingungan dalam hidup ini, pahami hati Tuhan. Kembalilah kepada firman dengan pemahaman yang benar. Maka Dia akan memimpin dan menolong hidup kita. Terkadang pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mampu untuk memahami, maka disitulah kita juga tidak salah paham dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita salah paham terhadap Tuhan. Tuhan jahat kepada aku. Tuhan tidak menyayangi aku. Tuhan meninggalkan aku. Kita salah paham tentang pribadi Tuhan yang maha kasih, maha penyayang. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita berhadapan dengan kenyataan yang pahit, kenyataan yang sukar, dan di situ kita bisa mengambil sikap yang benar. Ini enggak apa-apa Tuhan, aku lewati. Tetapi asal Tuhan bersama aku. Asal Tuhan bersama dengan aku mampu. Karena aku memahami. Engkau memiliki maksud yang baik. Engkau tidak mencelakakan aku. Engkau membawa aku ke padang rumput. Engkau membawa aku ke sungai-Mu. Engkau membawa aku kepada rancangan-Mu yang penuh dengan sejahtera dan damai. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari seberapa kita mampu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin juga kita terbatas dengan mata kita, dengan pemahaman kita. Tetapi ada begitu banyak fasilitas, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa mencari khotbah-khotbah ataupun renungan-renungan yang ada di sekitar kita. Cari itu, kejar itu. Sehingga langkah kita menjadi langkah yang pasti. Karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Maka kalimat yang terakhir yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini. Seberapa benar kita memahami hati Allah akan terlihat seberapa benar kita bersikap atas hidup ini. Seberapa benar kita memahami hati Allah akan terlihat seberapa benar kita bersikap atas hidup ini. Saya berdoa, saya berharap kita tidak salah langkah, kita tidak salah arah. Ketika kita mampu untuk memahami hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, setiap saat. Saya percaya, apapun bentuk pergumulan, apapun bentuk kesukaran, bahkan apapun bentuk sesuatu yang tidak kita mengerti, kita bisa melewatinya dan mencapai suatu kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Bapak yang di surga, kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami dapat menerima firman Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati kami, melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan untuk kami senantiasa memahami hati Engkau, dengan kami senantiasa mengerti akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi yang telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam setiap pelayanan dan keluarganya juga Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi di hadapan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang sudah berjerih lelah hari ini untuk melayani di dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang spesial untuk para pelayan-Mu di tempat ini. Juga kami serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang merayakan hari kelahiran ataupun yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biar Tuhan yang memberkati di dalam setiap
waktu yang lebih dewasa lagi, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mencurahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan berat pada hari ini. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tapi kami percaya, kami yakin kami memiliki Allah yang sanggup melepaskan, Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan kekuatan, dan Allah yang memberikan jalan keluar buat setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk kondisi virus COVID-19 varian Omikron ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa mengawal bangsa kami, negara kami, untuk setiap jemaat yang Engkau tanamkan di gereja kami. Kami percaya Tuhan memberikan perlindungan buat kami semua. Tuhan, kiranya Engkau yang akan lalukan dengan segera untuk badai, untuk wabah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan melepaskan kami, Engkau yang akan memberikan kelegaan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini juga. Biar Tuhan yang akan memberkati dari Bapak Gembala, para rohaniawan, majelis, aktivis, dan seluruh jemaat-Mu. Kami bersatu bergandeng tangan untuk memajukan gereja-Mu di tempat ini. Biar Tuhan yang memberkati gereja ini menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus, kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka saatnya kita mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan menolong hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang menjadi perhatian kita saat ini. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 05.40, Bapak Tatang Kurniawan. Kemudian jenazah telah dikremasi di krematorium Cikadut. Untuk yang kedua, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 18.00, Ibu Lisda Hartati. Jenazah akan dikremasi pada hari ini pukul 10 di krematorium Cikadut. Kami keluarga besar Gereja Islam Masih Jemaat Taman Kopo Indah turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya kekuatan, penghiburan daripada Allah menyertai dan memberkati akan keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu pengumuman untuk minggu depan tanggal 20 kita bisa melakukan ibadah secara onsite. Maka dari situ Bapak Ibu bisa mendaftarkan lewat grup WA atau LINE, atau Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat atau Bapak Pendeta Simon. Dan kita akan ibadah onsite dengan protokol kesehatan. Dan himbauan kami bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak fit atau kurang enak badan,
dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming. Demikian pengumuman dari Gereja Salam Masih Jemaat Taman Kupu Indah. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.